Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Ken Ane untuk kita sama-sama mengikuti prosesi nanti bagaimana kemudian perjalanan dari almarhum Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo yang sedang dalam perjalanan menuju kantor Kemenpan RB untuk disolatkan sebelum nanti dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Kami ajak Anda pemirsa berbincang dengan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon. Selamat sore, Mas Hasto. Selamat sore, Kanana. Ya, terima kasih. Mas Hasto, tentunya kita ikut berduka semua atas kepergian Bapak Cahyokumolo, salah satu politisi juga dari PDI Perjuangan. Mas Hasto mungkin bisa diceritakan, dibagikan informasi juga kepada kami pada saat pertama kali mendapatkan informasi mengenai kepulangan dari Pak Cahyokumolo. Ya, kami sangat berduka dan kaget begitu cepat ditinggal oleh Mas Cahyokumolo, sosok yang ketika kami mendampingi beliau sebagai sekjen, saya sebagai wakil sekjen, Mas Cahyo ini kepemimpinannya sangat menyejukkan. Beliau memiliki kesabaran yang begitu tinggi, kemampuannya merangkul dan juga menyelesaikan setiap persoalan itu dengan baik. Ya, bagi saya, Mas Cahyo juga menampilkan sosok yang rendah hati. Karena itulah ketika kemudian kami memohon arahan dari Ibu Megawati Soekarno Putri, beliau juga sangat berduka kehilangan Mas Cahyo bukan hanya sebagai mantan sekjen tetapi juga sekaligus sebagai sahabatnya, karena ini kan mampu membangun dialog dengan mata hati. Sehingga Ibu Mega sangat bersedih dan kemudian beliau memberikan arahan agar seluruh kader partai memberikan penghormatan terbaik bagi Mas Cahyo dengan mengibarkan bendera PDI Perjuangan setengah tiang di seluruh kantor PDI Perjuangan se-Indonesia. Peloporan Mas Cahyo tidak hanya beliau sebagai sekjen, tetapi kepemimpinannya juga sangat fenomenal karena Mas Cahyo ini menjadi anggota DPR RI selama 6 periode, kemudian dipercaya oleh Pak Presiden Jokowi sebagai Mendagri dan kemudian sebagai Menpan RB. Ya, kami mendoakan yang terbaik agar jalannya dilancarkan dan dapat tempat terbaik di surga. Mas Hasto, kita semua juga tahu bahwa Pak Cahyokumolo merupakan politisi ulung dari PDI Perjuangan. Mungkin bisa dibagikan juga Mas cerita karya-karya Pak Cahyokumolo selama ini khususnya di PDI Perjuangan. Ya, beliau ketika menjadi sekjen instruksinya itu sangat jelas. Beliau menyiapkan suatu flowchart ya terkait dinamika politik nasional dan secara rutin mengupdate kepada kami sebagai guideline di dalam menyampaikan sikap ke publik, tetapi juga di dalam berkoordinasi ke internal. Mas Cahyo ini membangun persahabatan dengan semua pihak sehingga semua merasa nyaman dengan Mas Cahyo. Saya teringat betul ketika mendadak kami dipanggil oleh Ibu Mega ke Singapura. Itu langsung kami bergerak membawa pakaian dan sampai di Singapura malam hari kami hanya bisa mendapatkan satu kamar. Ya, kami tinggal berdua satu kamar, beliau nggak ada jarak ya dengan para wakil sekjennya. Dan yang mengejutkan kami pagi-pagi sebelum ketemu Ibu Mega, beliau menyetrika pakaiannya sendiri. Ketika saya mau bantu, dia mengatakan bahwa menyetrika pakaian merupakan hal yang rutin yang dilakukan oleh Mas Cahyo, sehingga sosok yang sangat sederhana dan memberikan direction itu dengan hati, sehingga kami semua merasa nyaman. Ketika kami berdiskusi cukup mendalam pada tanggal 31 Mei yang lalu, Mas Cahyo meminta masukan apakah ada arahan dari Ibu Megawati Soekarno Putri berkaitan dengan peringatan hari lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni. Karena itulah yang akan dipakai oleh Mas Cahyo di dalam memberikan arahan kepada seluruh jajaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ya, seperti itulah sosok Mas Cahyo, sosok yang terus berdialog, tidak pernah mengenal jarak, tidak pernah membedakan antara atasan dan bawahan.
Ya, Mas Hasto mengenai riwayat kesehatan sendiri dari Pak Cahyokumolo yang beberapa waktu lalu ini juga sakit mendapat perawatan, ini juga termonitor secara langsung dan terus-menerus oleh PDI Perjuangan, termasuk juga Ketua Umum PDI Perjuangan. Ya, Mas Cahyo ini kan kalau berkaitan dengan dirinya, beliau ini kan sangat berdiam, termasuk juga persoalan sakitnya. Mas Cahyo beberapa kali kan sakit asam urat, tapi beliau tidak pernah mengeluh. Dan ketika kami tahu bahwa beliau sudah dirawat di rumah sakit, kami semua kaget. Tapi itulah Mas Cahyo tidak pernah menceritakan tentang dirinya kepada orang lain, terlebih ketika sakit. Ya, beliau sosok yang tahan menderita dan menjaga rapat hal-hal yang terkait dengan diri beliau. Tetapi ketika Ibu Megawati mendengar bahwa Pak Cahyo dirawat di rumah sakit beliau, setiap hari Ibu Megawati Soekarno Putri memberikan atensi, mendengarkan laporan dari para dokter, kebetulan banyak yang menjadi kolega beliau, dan kemudian juga meminta dokter yang biasa berkomunikasi dengan Ibu untuk ikut merawat Pak Cahyokumolo. Kami juga datang menengok, hanya saja ketika saya menengok, itu kondisi Mas Cahyo sudah dalam keadaan tidak sadar, dan kami semua sangat kaget karena kami tidak pernah mendengar dari Mas Cahyo. Karena bersama dengan Mas Cahyo itu yang ada adalah suatu kehidupan yang penuh persahabatan. Biasanya Mas Cahyo lebih banyak cerita tentang makan, sering mentraktir kami di banyak warung-warung makan, kadang-kadang hanya berdua, kadang-kadang beliau sendiri hanya temani ajudan, karena beliau memang sosok yang sangat rendah hati. Oke, baik. Baik, Mas Hasto Kristianto, terima kasih untuk waktu dan cerita mengenai karya-karya Bapak Cahyokumolo. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan Mas Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan sudah bergabung bersama kami.